Pemirsa Intens Investigasi, tahun 2024 baru saja berlalu, digantikan tahun yang baru, tahun 2025. Sayangnya, tahun 2025 tidak lebih baik dari tahun 2024, khususnya kondisi alam. Ya, di tahun 2025 yang bersio ular kayu, kondisi alam sepertinya masih tetap tidak baik-baik saja. Bahkan berdasarkan petunjuk yang didapat dari roh leluhur yang memasuki raganya, anak indigo Mian melihat banyak manusia yang masih serakah karena dikuasai hawa nafsunya. Akibatnya, akan ada banyak manusia yang menjerit lantaran menderita akibat keserakahan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Sementara dari kondisi alam, roh para leluhur pun memberikan gambaran terkait akan ada banyak bencana besar yang kembali hadir, mengusik ketenangan hidup manusia khususnya di tanah air, khususnya ancaman gempa dan juga gunung meletus. Lantas seperti apa mencekamnya kondisi saat Mian kerasukan roh leluhurnya yang memberitahukan ancaman bencana mengerikan di tahun 2025? Benarkah di tahun 2025 Mian pun juga melihat akan terjadi gempa yang begitu dahsyat di Jawa Barat dan juga Bali? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat datang tahun 2025. Tahun bersio ular kayu yang ternyata masih tetap tidak bersahabat dengan manusia. Lihat saja gambaran yang diberikan oleh anak indigo Mian. Ya, dikenal memiliki talenta istimewa dari Yang Maha Kuasa untuk melihat masa depan lewat mata batinnya. Mian yang memiliki kedekatan historis dengan para leluhur dan juga kaharunnya, bahkan rela menjadikan raganya sebagai perantara buat para leluhurnya untuk membagikan peringatan tentang kondisi tahun 2025 yang ternyata masih diliputi berbagai kesuraman dan juga jeritan manusia. Konon semua itu pun dipicu karena manusia serakah yang ingin memuaskan hawa nafsunya, rela mengorbankan manusia lainnya. Benarkah keserakan ini pula yang membuat tahun 2025 dipenuhi dengan manusia serakah yang rela untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan jabatan? Mian akan Mian coba pakai untuk kedatangan kakek, dan beliau emang asli Sunda. Jadi mungkin nanti sebagian kalau nggak ngerti mungkin nanti ada di bawah ya Kak. Ya. Assalamualaikum. Abah. Kade. Iya Jeli. Bapak dong ngejerit. Tolong. Hati nyeri. Ya Jeli abah teh. Geus lieur. Geus perih. Aduh. Hati ngidul maaf. Loba aduh ngejerit. Loba aduh jerik. Karena naon? Karena nafsuna. Hayang ieu sarakah. Minta ka setan. Hayang jabatan. Ngahalalkan berbagai cara. Ya, jeli ya bang, tinggali. Alam, ayo curang kaharumpul. Curang kaharumpul pesta. Manusia anu garoreng. Manusia anu domba dosa. Curang bersikeun.
Bukan hanya soal gambaran ketamakan manusia, para leluhur juga memberikan gambaran lewat Mian terkait banyaknya ancaman bencana yang mengerikan dan menimbulkan banyak korban jiwa di tahun yang baru. Salah satunya soal gempa besar yang akan terjadi dan juga memakan korban jiwa. Korban dal gunung-gunung geus leungit karena naon jelema teu mikir engke dihareup jelema kos marane icing di luhur gunung paku-paku bumi sarua rata seueur 2025 ya. Terserah anjeun nek percaya moal. Gempa gede. Ningali. Ramalan Jawa Barat. 8. Gede dimancur. Cai oyang. Kondisi manusia serta alam yang tidak baik-baik saja di tahun 2025 ternyata benar-benar menyentak para leluhur Mian. Hal ini pun ditandai dengan tangis histeris Mian yang sepertinya begitu khawatir dengan kondisi alam serta manusia yang ternyata masih belum memberikan pengharapan yang baru dan positif. Sebenarnya teh halus pemimpin ayeuna teh cuman bawa anak kareseleun dipaksa gawe loba nu negatif kayak tinggal akhir tahunnya jang seueur anu teu bener karunya abah teh almarhum sepuh anu merjuangkeun Indonesia teh datang ka bumi. Almarhum pejuang bangsa datang ke bumi cak kenaon atunya. Ayang terang masyarakat di kumaha tahun ayeuna. Mulai jadi babu wae. Orang kudu maju. Mulai daek dititah kuno diri itu yang dijajah deui sia. Setelah menyusuri dan berbagi gambaran tentang kondisi tahun 2025 yang masih tetap tidak baik-baik saja, roh leluhur pun beranjak meninggalkan raga Mian. Kini tinggallah Mian yang menjelaskan terkait sosok leluhur yang mampir ke dalam raganya. Benarkah sebagai penjaga yang tak kasat mata, sang leluhur itu pun sangat posesif terhadap Mian? Apa saja larangan-larangan yang diberlakukannya buat Mian? Abah gede pejuang tingali ngelawan Belanda teh hese. Istri Abah gede keluarga Abah leungit. Abah sebagai pejuang di dieu pindah tempat di Jawa ka dieu hayang naon. Incu Abah teh bener dijaga. Ulah ditita jadi babu luar. Apa teh yang curik dan ningali ayeuna teh? Makana si Ujang sok diingetan ku Abah ulah aneh-aneh ya. Sok diingetan ku Abah lamun ulin maksakeun keunti ku Abah dijagaan. Abis nepi-nepi gitu udah karunya ke Incu. Kakeknya kakek dari kakek. Nah beliau tuh emang kalau Mian ragu mau kemana-mana itu pasti dijagain, pasti kayak nggak boleh. Terus termasuk di Kari ini, kalau Kari ini kayak Mian belum yakin atau apapun nggak pernah memaksakan. Dan emang ya sampai sekarang pun paling posesif beliau tuh kayak emang banyak sekali aturannya. Mian nggak boleh gini, Mian nggak boleh gitu. Terus juga kan namanya juga Mian juga manusia, indigo. Kalau bilang indigo tuh suci, taat, alim, atau sebagainya, itu bohong.
Karena kemampuan indigo tuh emang dari leluhur dan dari Tuhan. Dari ancaman bencana mengerikan di tahun 2025 yang didapat oleh Mian dari roh leluhur yang sudah merasuki raganya. Lantas benarkah di tahun 2025 di Jawa Barat dan juga di Bali, Mian pun juga melihat akan terjadi gempa yang dahsyat. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dari penggambaran yang didapat Mian dari sang leluhur, kondisi tahun 2025 memang masih penuh dengan tanda tanya. Banyak ketidakpastian tergambar di tahun ini. Mengerikan memang, tapi itulah gambaran dari dunia metafisik yang memang tidak sejalan dengan logika. Lihat saja saat Mian mengutarakan terkait banyak elemen tanah yang bergoyang. Hal ini pun ditandai dengan gempa bumi yang akan mengguncang sederet kawasan di Jawa Barat. Termasuk 2 gempa bumi besar yang akan melanda 2 wilayah di bagian selatan Jawa Barat atau wilayah Parahyangan Timur. Hal ini pun sepertinya sejalan dengan prediksi para ahli geologi yang mengungkap adanya potensi gempa megatrust yang mengepung wilayah tanah air. Mian cuma lihat satu gambaran, jadi keinget ramalan Jayabaya yang Jawa Barat itu akan terpisah. Nah itu tuh ada, kalau ibarat kata ada tanah di atas air, itu tuh kalau udah terbelah semuanya retak. Nah itu kenapa terbelah? Karena pertama apa? Pakunya itu hilang, gunungnya hilang, ada yang gunungnya hilang, terus juga di situ keseimbangan ekosistemnya kurang. Nah tiba-tiba retak bukan karena tiba-tiba bergeser tanah, tapi ada gempa bumi perlahan memutar sampai pada akhirnya di tengah-tengah itu anjlok. Nah di tengah-tengah anjlok dan tiba-tiba retak lah seperti itu. Gempa bumi itu melingkar. Dia si cacing tanah, Mian nyebutnya, si cacing tanah itu bergetarnya melingkar ke A, B, C, nggak ke tengah dulu, tapi ke pinggir. Sampai pada akhirnya pinggir semua udah serat di selatan, muter ke selatan lagi, udah semua di bawah langsung ambles. Jawa Barat masih tetap akan terjadi gempa bumi. Jawa Barat dulu, ini Mian masih lihat Kabupaten Bandung, terus Garut, Pangandaran. Sebelumnya bukan bermaksud Mian menakut-nakutin, tapi ini gambaran Mian. Pangandaran, terus Bogor, bahkan ini juga Jakarta juga. Yang paling besar itu pertama dari Garut dan Pangandaran. Gempa buminya paling besar dari Garut dan Pangandaran. Itu mulai dari skala 4 sampai 6. Beranjak ke Pulau Dewata yang menjadi surganya pariwisata di tanah air. Di sini, Mian pun juga mendapati gambaran akan terjadinya gempa di tahun 2025. Gempa ini pun membuat kehidupan di Pulau Nan Indah ini pun menjadi tidak baik-baik saja. Semesta akan mengambil alam akan mengambil lagi. Nah begitu dengan kehidupan elemen tanah, karena tahun 2025 itu masih tetap elemen tanah yang bergoyang dan air. Bali juga masih ada. Ini Bali bahkan ini walaupun sama-samar, tapi ini Bali emang kejadian. Mungkin kalian kalau komen kayak ya gempa, namanya gempa bumi pasti setiap tahun ada. Tapi di sini Mian lihat di Bali dekat-dekat dengan gunung dan pesisir laut selatan dekat dengan Gunung Merapi itu akan terjadi langganan gempa. Kenapa? Karena emang energi di sana itu Mian lihat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada portal dimensi yang terbuka di dekat gunung. Jadi ini gunung. Nah, si samping kanan
kanan itu ada portal dimensi yang dimana berbentuk awan hitam kayak melingkar gitu. Itu portal dimensi yang sedang terbuka dari alam lain. Itu akan menyebabkan pertama adanya gempa. Jika di Jawa Barat dan juga Bali ancaman gempa dahsyat mengintai, lantas benarkah lewat petunjuk roh leluhur, Mian pun juga melihat akan ada getaran besar di antara Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pemirsa, sementara itu, di batas antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mian pun juga melihat akan terjadi getaran mahadahsyat yang memicu terjadinya erupsi gunung berapi, termasuk ancaman yang datang dari anak Gunung Krakatau di Selat Sunda yang perlahan mulai menggeliat. Terlepas dari apakah semua ancaman itu benar-benar akan terjadi atau tidak, namun tanda-tanda alam yang tidak bersahabat memang harus kita sikapi dengan hati yang bening. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu berhati-hati. Nggak kedetek ya inisial gunungnya? M. Inisialnya M. Kalau Mian cek ini Gunung Merapi. Ini nggak dikasih lihat. Biasanya kayak gini tuh tidak dibolehkan untuk leluhur di sananya ngejaga anak ibu Krakatau. Ini akan muncul, cuman ya semoga aja nggak besar. Karena kemarin itu kan sempat ada lonjakan, tiba-tiba dia tidur lagi. Jangan sampai dia bangun, karena kalau bangun yang ditakutkan adalah 2026 itu mereka besar. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.